Iya, pemirsa kembali lagi bersama kami di Newsroom dan di segmen kali ini kita akan membahas terkait tentang kualitas udara buruk Pemprov DKI digugat warga. Dan ini Pengadilan Negeri Jakarta Barat hari ini begitu sudah maksud kami sedang menggelar sidang perdana ini terkait gugatan warga terhadap pemerintah begitu, dan sudah ada bersama kami rekan Lydia Simangunsung yang akan melaporkan langsung begitu tentang situasi di pengadilan. Silakan Lydia dengan laporan Anda. Iya, pemirsa kami mohon maaf ada gangguan audio. Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan menggelar sidang perdana gugatan 31 warga negara kepada sejumlah institusi negara seperti Presiden Joko Widodo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan atas tingginya tingkat polusi udara di Jakarta. Bahkan disebut terburuk di dunia. Gugatan dilayangkan lantaran warga Jakarta dan sekitarnya terpaksa harus menghirup udara yang tidak sehat selama 196 hari atau selama 1 tahun. Dapatkah pemerintah digugat atas hak atas udara bersih? Kami akan membahas masalah ini bersama narasumber yang telah ada di studio. Sudah bersama kami Pak Fajri selaku peneliti Yayasan Pengembangan Hukum Lingkungan, dan juga sudah bersama kami Bapak Arief Maulana ini selaku kuasa hukum penggugat kualitas udara buruk. Ya, Pak, selamat siang, Pak. Selamat siang. Saya ke Pak Arief dulu nih, Pak Arief, untuk sendiri di pengadilan sendiri begitu, update-nya seperti apa? Ya, sampai pukul 12 tadi sidang belum juga dimulai. Ya, dan barangkali ini masih menunggu para pihak untuk hadir. Biasanya seperti itu. Dan hari ini barangkali prosesnya masih akan memeriksa para pihak, kelengkapan para pihak, dan juga hakim akan mendorong supaya proses mediasi ditempuh terlebih dahulu. Karena itu bagian dari formil peradilan kita. Begitu. Baik, ini kami juga sudah tersambung lagi nih dengan rekan kami yang berada di Pengadilan Negeri, dengan rekan Lydia. Ya, silakan Lydia dengan laporan Anda. Iya, Tiara, ada juga pemirsa masih dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Saya melaporkan mengenai sidang perdana gugatan polusi udara Jakarta. Ya, hari ini digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang baru dimulai tadi pada pukul 11.30 siang tadi. Namun ini telat dari rencana namun maksud kami ini telat dari jadwal yang sudah direncanakan yang seharusnya dimulai pada pukul 9 pagi tadi. Namun karena masih menunggu kehadiran dari pihak yang digugat yang masih juga belum hadir hingga pukul 11 siang tadi. Dan persidangan sendiri saat ini sudah usai. Tadi sempat diundur persidangannya bahwa karena dengan alasan adanya ketidaklengkapan dari berkas-berkas yang diajukan oleh pihak penggugat serta ketidakhadiran dari pihak Pemprov Banten yang hari ini ataupun juga dari pihak yang mewakili tidak hadir dalam persidangan perdana gugatan polusi udara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini. Dan sidang ini sendiri dilayangkan oleh kelompok warga atas dasar ketidakpuasan kelompok warga terhadap kualitas udara di Jakarta yang dianggap sudah terlalu berpolusi. Sementara itu ada 7 lembaga yang menjadi pihak digugat yang menjadi pihak yang tergugat. Ada 7 lembaga pemerintahan yang menjadi pihak tergugat, maksud kami diantaranya itu pemerintah pusat yaitu Presiden Republik Indonesia, kemudian juga kementerian dalam hal ini seperti Kementerian Lingkungan Hidup, kemudian juga Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Kesehatan dan juga Gubernur DKI Jakarta yang itu mewakili dari Pemprov DKI Jakarta, serta ini Pemprov Jawa Barat yaitu Gubernur Jawa Barat dan juga Gubernur Banten yang hari ini tidak hadir. Sementara persidangan sendiri ini nanti akan kemudian dilanjutkan 3 minggu ke depan, tepatnya pada Kamis 22 Agustus pukul 10 mendatang. Dan sementara itu ini gugatan perdana sidang gugatan polusi udara ini sendiri dilayangkan karena memang penggugat ini merasa bahwa pemerintah dalam hal ini merasa mengabaikan hak warga Jakarta untuk menghirup udara segar untuk menghirup udara sehat di Jakarta dan dengan polusi yang juga dianggap begitu penting, yang begitu
tinggi, serta juga pemerintah di sini dianggap belum melakukan langkah konkret untuk menanggulanginya. Demikian sementara informasi yang dapat kami sampaikan, Tiara. Kita kembali ke Anda di studio. Ya, terima kasih rekan Lydia Simangunsong yang melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Saya ke Pak Fajri mungkin. Pak Fajri, kalau melihat bahwa tadi disebutkan sudah hampir 1 tahun lebih begitu kejadian berulang, sudah seberapa penting sih sehingga harusnya dilakukan gugatan begitu? Sudah sangat penting karena dari total 365 hari misalnya di tahun 2018 itu sampai ratusan hari status udara di Jakarta tidak sehat. Baik. Berdasarkan parameter pencemar debu halus, dan itu sebenarnya tidak hanya terjadi di tahun 2018 saja. Di tahun 2017 dan 2016 pun keadaannya sangat serupa dengan pola di mana pada musim kemarau keadaan udaranya semakin buruk. Jadi kita lihat di sini ada unsur pembiaran. Keadaan buruk ini tidak diselesaikan dengan perumusan kebijakan yang sesuai dengan peraturan, sehingga langkah warga membawa ini ke pengadilan menjadi tepat. Dan sebagai catatan juga sebenarnya ini juga melalui proses pemberitahuan terhadap para pejabat dulu sebelum masuk ke pengadilan, di mana dalam prosesnya pun tidak ada respon yang baik dari para pejabat yang dibawa menjadi tergugat itu. Baik, berarti bisa dikatakan memang belum ada respon sama sekali hingga memang akhirnya warga harus menempuh jalur hukum begitu ya, Pak Fajri. Kemudian saya ke Pak Arief. Pak Arief, bagaimana jika proses ini tadi sempat disebutkan sudah berjalan 11.30, tapi ada beberapa yang belum datang. Nah, untuk agendanya sendiri harusnya seperti apa? Dan ini akan ada catatan bahwa akan ditunda 3 minggu ke depan begitu. Iya, prinsipnya dalam proses peradilan memang para pihak harus hadir terlebih dahulu, ya. Dan nantinya supaya hakim itu mengecek kalau pihaknya sudah ada jelas, ya clear, baru proses persidangan akan jalan. Jadi ini dulu yang harus dilakukan. Tapi selain itu yang penting untuk kami sampaikan, kebetulan kami tergabung dalam tim advokasi Gerakan Ibu Kota, yaitu inisiatif bersihkan udara ini ya, udara koalisi semesta. Jadi kita berharap bahwa hak atas kesehatan yang itu mestinya dinikmati oleh masyarakat melalui lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Dan salah satunya adalah kebutuhan pokok kita, udara, ya, itu betul-betul terjaga di ibu kota kita, di Jakarta. Tetapi persoalannya tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Fajri, tidak hanya 1 tahun terakhir, tetapi 7 tahun terakhir. 7 tahun. Kualitas udara di Jakarta ini semakin hari semakin menurun. Dan datanya ini bukan dari siapa-siapa, datanya dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, dan juga kita bisa mengecek di airvisualindonesia.com. Ya. Data itu menunjukkan bahwa memang sangat mengerikan situasi udara di Jakarta. Dan kalau kita harus menyebut data, itu 2016 ada kurang lebih 6,1 juta kasus orang mengidap penyakit yang berkaitan dengan polusi udara. 6,1 juta. Dan biaya kesehatannya mencapai 51,2 triliun. Ini persoalan serius yang kami pikir negara atau pemerintah sebagai pemangku tanggung jawab hak asasi manusia, pemenuhan hak-hak warga, karena negara ini hadir, ya, pemerintah itu dipilih untuk memberikan pelindungan, ya kan, jaminan pelindungan terhadap hak warganya, salah satunya hak atas kesehatan, dan pelindungan terhadap udara bersih itu yang mestinya dilakukan. Tetapi sayangnya 7 tahun terakhir kita tidak melihat ada upaya serius dari pemerintah, baik itu di pusat maupun di daerah, untuk kemudian mencoba mengatasi persoalan pencemaran udara. Makanya tadi dikatakan bahwa pemerintah agaknya lalai dan abai mengenai persoalan ini. Bahkan sebelum teman-teman menggugat, itu kita sudah mencoba beraudiensi, mencoba untuk kemudian mengirimkan surat semacam pengingat seperti itu, agar menjadikan persoalan pencemaran udara ini menjadi concern dan segera melakukan berbagai upaya kebijakan untuk memperbaiki situasi hari ini. Tetapi itu belum
dilakukan. Makanya pilihannya hari ini adalah pilihan terakhir, kita Menempuh jalur mengajukan hukum. gugatan. Dan harus diingat bahwa gugatan ini bukan persoalan kita kemudian melawan pemerintah. Ini sebetulnya adalah partisipasi dan inisiatif warga sebagai pemilik kedaulatan untuk bersama-sama. Ayo kita mengingatkan pemerintah, mengajak semuanya, kita concern di persoalan udara ini. Ini persoalan yang sangat serius dalam kehidupan kita. Baik. Ya. Baik, kami harus jeda sejenak, Pak Fajri dan juga Pak Arief. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Newsroom.